menjelaskan materi bab 5 dan 6, yaitu fungsi logika if, or, and, dan not, serta fungsi grafik. Perkenalkan, nama saya Ridwan Faizulah. Saya Rizka Marta Sabila. Saya Davi Safnia. Saya Indah Puspita Kalastari. Saya Dia Dia. Saya Hayat Musa. Halo, saya Dia. Di sini saya akan menjelaskan dua fungsi yang sangat berguna dalam Microsoft Excel untuk mencari data secara efisien, yaitu fungsi lookup dan VLOOKUP antar set. Kedua fungsi ini akan sangat membantu teman-teman dalam mengolah data yang kompleks. Selanjutnya, fungsi lookup atau horizontal lookup berguna untuk melakukan pencarian terhadap nilai yang terletak pada baris teratas tabel. Teman-teman dapat menggunakan lookup apabila nilai perbandingan terletak di baris bagian atas tabel dan teman-teman ingin mencari ke beberapa baris tertentu di bawahnya. Rumus lookup sama dengan lookup kurung buka lookup value nilai yang ingin dicari di baris tabel pertama, tabel array rentang tabel pencarian dilakukan, row index 6 nomor baris tabel yang berisi nilai yang dikembalikan, dan rank lookup berisi true mencari nilai yang mendekat dan false mencari kecocokan yang tepat. Selanjutnya yaitu VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP atau vertical lookup digunakan untuk mencari nilai dalam suatu kolom pada tabel, kemudian mengembalikan nilai yang sesuai pada baris yang ditentukan. Rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value nilai yang ingin dicari, tabel array rentang tabel pencarian dilakukan, row index 6 nomor baris tabel yang berisi nilai yang ingin dikembalikan, dan rank lookup berisi true mencari nilai yang mendekati atau false mencari kecocokan yang tepat. Untuk yang terakhir, VLOOKUP dan lookup antar set adalah alat yang sangat berguna untuk menghubungkan data yang terbagi dalam beberapa set. Pada dasarnya, fungsi ini tidak berbeda dengan penggunaan dalam satu set. Halo semuanya, saya Nisa. Tadi sebelumnya sudah dijelasin ya, apa itu perbedaan VLOOKUP dan lookup. Jadi langsung aja kita praktekin. Di sini saya udah ada data-data yang berisi kode transaksi, kode produksi, nama produk, dan nama toko. Untuk di tabel kedua itu ada nama toko beserta domisilinya. Dan di sheet lain saya juga udah ada kolom-kolom yang kosong yang harus kita isi berdasarkan rumusnya. Nah, untuk mencari kode produksi, itu kita akan pakai rumus VLOOKUP. Kenapa? Karena pada data kode produksi itu dia bentuk tabelnya itu vertikal atau memanjang ke bawah. Makanya kita akan pakai rumus VLOOKUP. Jadi langsung aja rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita pakai data kunci dari kode transaksi. Klik aja langsung C3, lalu titik koma. Titik koma ini tergantung sama Excel yang dipinta kalian ya. Jadi kalau aku sih pakai titik koma, kalau Excel kalian pinta koma ya pakai koma. Lalu di sini ada table array. Table array itu kita ada di sheet lain. Table array itu apa sih? Table array itu table yang mana akan kita pakai untuk table referensi. Jadi di sini kita blok semua tabelnya dari kode transaksi sampai nama toko sampai bawah, lalu kita klik F4. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar tabel referensi kita itu nggak bergeser ketika kita copy, ya. Lalu titik koma. Lalu di sini untuk kode produksi itu ada di tabel kedua ya. Ini dari tabel transaksi 1, lalu kode produksi 2. Jadi ada di tabel kedua. Kita klik 2, lalu titik koma, dan kita akan pilih yang false. Lalu tutup kurung. Bentar. Nah, kita bisa cek benar nggak sih dari kode transaksi 207 itu kode produksinya F007. Kita cek 207 kode produksinya F007. Berarti sudah sesuai ya. Lalu kita tarik aja ke bawah. Nah, dan untuk mencari nama produk, kita juga akan memakai rumus yang sama, yaitu rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita pakai data kuncinya dari kode transaksi, yaitu C3, lalu titik koma, lalu kita blok semua tabelnya. Jangan lupa F4,
lalu titik koma. Untuk nama produk ada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Jadi kita klik 3, lalu titik koma lagi, dan kita akan pilih false. Lalu kurung tutup. Oke, kita akan cek benar nggak untuk kode produksi F007 itu nama produknya Santa. F007 nama produknya Santa. Oke, sudah sesuai. Lalu kita tarik aja langsung ke bawah. Oke. Dan untuk nama toko pun kita sama, akan pakai rumus VLOOKUP juga. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Untuk data kuncinya kita pakai yang sama, C3, titik koma, lalu untuk table array-nya kita blok semua datanya. Jangan lupa F4, titik koma. Untuk nama toko ada di kolom keempat, 1, 2, 3, 4. 4. Oke, titik koma lagi, kita pilih false, lalu kurung tutup. Kita cek lagi ya, untuk kode produksi F007 nama tokonya Bima. F007 nama toko Bima. Oke, sudah sesuai. Lalu kita tarik ke bawah. Oke. Nah, untuk domisili kita akan pakai rumus VLOOKUP. Kenapa? Karena berdasarkan dari data tabelnya, dia itu memanjang ke samping atau horizontal. Jadi kita akan pakai rumus VLOOKUP. Untuk caranya itu sama, hanya perbedaan pada rumusnya aja. Kalau yang tadi kita pakai VLOOKUP, kalau yang ini kita pakai VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kita akan pakai data kunci dari nama toko. Kita klik F3, lalu titik koma. Untuk table array-nya kita blok juga semua tabelnya ini sampai ke ujung. Lalu F4, lalu titik koma. Tabel domisili itu ada di tabel kedua ya. Jadi kita akan klik 2, lalu titik koma, kita pilih false. Kurung tutup. Nah, sorry ya guys, karena di sini aku ada kesalahan dari data referensinya. Jadi aku akan menambahkan rumusnya. Jadi di sini aku pakai rumus penambahannya trim. Kurung buka, trim, lalu pada sini F3 aku kurung tutup. Nah, enter. Ketemu ya Samarinda. Jadi sorry banget karena emang aku ada kesalahan, jadi aku tambahkan rumus trim. Kita tarik. Oke, semuanya udah ketemu ya. Jadi ini untuk data-data yang kosongnya kita sudah dijelaskan pakai rumus-rumusnya VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, saya Ridwan Faizul Haq. Hari ini ingin mempresentasikan fungsi logika dan grafik. Dalam fungsi logikanya ada if, or, and, dan not. Oke. Yang pertama, fungsi if merupakan salah satu fungsi logika yang menerapkan sebuah cara untuk memperoleh beberapa kemungkinan dengan merujuk pada kondisi suatu objek. Kita lihat aja nih rumusnya. If logical test adalah pernyataan logika yang akan diuji atau datanya, koma, value if true adalah hasil jika pernyataan logika benar atau true, koma, value if false adalah hasil jika pernyataan logika salah atau false. Langsung kita lihat aja contohnya di slide selanjutnya. Ini dia contoh fungsi if-nya. Untuk mengetahui siapa saja dari kelima mahasiswa yang lulus ujian. Jadi ada Roland nilainya 73, Putri 85, Budi 61, Dede 74, Adis 92. Jadi syaratnya kalau dia mau lulus nilainya sama dengan atau lebih besar dari 75. Kalau di bawahnya gagal. Biar kita mau tahu dia lulus apa gagalnya, pakai fungsi if. Jadi ketik fungsi if pada sel C2. Oke, sel C2 ini. Ya. Sel C2 seperti berikut. Nah, if B2 lebih dari atau sama dengan 75,
koma, value if true-nya itu true-nya itu lulus, itu pakai tanda kutip 2, terus di koma lagi, kutip 2 gagal, itu dia false-nya ya kalau gagal. Dan enter, itu di autofill ke bawah jadi kayak gini. Si Roland nilainya di bawah 75, langsung kelihatan dia tuh tulisan gagal atau false-nya, dia gagal. Putri 85, dia di atas 75 kan, jadi lulus, itu dia value-nya true. Dan lainnya Budi 61, Dede 74 gagal, Ade 92. Oke, yang kedua adalah fungsi logika if and. Jadi digabung gitu. And berguna untuk menguji apakah dua atau lebih sel memenuhi syarat atau tidak. Nah, contohnya ada dua nilai nih ya, nilai mid sama nilai UAS. Jika nilai mid lebih besar atau sama dengan 75 dan nilai UAS lebih besar atau sama dengan 70, maka lulus. Kurang dari itu maka gagal. Jadi nilainya harus sama-sama di atas 75. Maka dari itu kita pakai fungsi and. Oke, ini jadi contoh datanya. Lalu pertama ketik fungsi n pada sel D2 ini, terus kita ketik if, habis itu pakai rumus lagi n B2, kita ngambil datanya yang ini, B2 lebih dari atau sama dengan 75, koma C2 lebih dari 70. Oke, habis itu koma, mau ngetik value if true-nya pakai kata lulus, habis itu yang false-nya tidak lulus. Itu tinggal di autofill aja ke bawah biar tahu semua nilai mahasiswanya. Hasilnya jadi kayak gini. Oke, hanya Putri yang memiliki nilai mid lebih besar atau sama dengan 75, nilai UAS lebih besar. Jadi si Putri doang yang nilai midnya 75, kan syaratnya biar lulus dia nilai midnya harus lebih dari 75, nilai UASnya harus lebih dari 70. Kalau kasus yang si Ade, dia nilai midnya udah lebih dari 75 tapi nilai UASnya nggak lebih dari 70, jadi dia nggak lulus. Oke. Yang ketiga ada fungsi logika OR ya. Yang OR ini dia berguna untuk menguji jika salah satu kriteria yang terpenuhi, dia bakal menghasilkan nilai true. Kalau nggak sama sekali, dia akan menghasilkan nilai false. Kita lihat contohnya aja. Contohnya masih sama kayak yang fungsi n, nilainya masih sama, syaratnya juga masih sama. Jika nilai mid lebih besar dari 75, dia bakal lulus. Jika nilai UAS 1 sama dengan 70, maka lulus juga. Nah, di Roland ini dia nilainya di midnya 73, berarti dia di bawah, dan nilai UASnya 69, di bawah 70 juga. Ini contoh rumusnya nih, if or itu B2, ini datanya nih B2, itu koma C2 lebih dari atau sama dengan 70, C2 ini nih 69, itu titik 2 lulus, koma tidak lulus. Nah, si Roland ini nggak lulus ya, jadi autofill ke bawah. Nah, maka hasilnya kayak gini. Yang lain pada lulus karena salah satu kriterianya terpenuhi. Si Putri dua-duanya nih, nilai mid sama nilai UAS terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai true atau lulus. Budi 93 di nilai UASnya, maka dia menghasilkan nilai true, lulus. Si Dedek ini nilai UASnya terpenuhi, Ade di nilai midnya. Oke, itu kegunaan fungsi OR ya. Yang terakhir fungsi logika if not. Rumus fungsi not ini berguna untuk membalikkan fakta. Misalnya saya ingin mengetahui apakah nilai mid mahasiswa lebih besar atau sama dengan 75. Jika lebih besar atau sama dengan 75, maka true. Selain itu false. Kita ke grafik.
Nah, oke, ini kita langsung bikin contohnya aja ya, karena semua pada ngerti apa arti grafik itu. Ini datanya nih, contoh datanya. Oke, habis itu kita sorot nih data yang diinginkan dan klik menu insert nih yang ada di sini. Menu insert. Ini kita mau contohnya mau bikin grafik dalam data penjualan tahun 2020 ya. Bulannya udah ada, data bulannya, data terjualnya, sama targetnya semuanya 2000. Kita mau bikin grafiknya, terus kita pilih jenis grafik yang diinginkan. Saya milih yang D2 di contoh ini. Nah, kalau udah, nanti datanya kayak gini. Terus kalau kalian ingin ubah judul, dipilihnya yang menu yang tulisan chart title ini. Habis itu saya ganti ke data penjualan tahun 2020. Nah, saya ganti juga nih, atur tampilan grafik saya ubah juga. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Di sini kita lanjut ke bab 6, tugas praktek 1, hasil nilai selama 1 semester mahasiswa akuntansi mata kuliah manajemen bisnis Universitas Pamulang. Di sini kita akan mencari nilai rata-rata hasil kriteria 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini juga kita akan mencari jumlah lulus dan jumlah tidak lulus. Yang pertama, kita akan mencari nilai rata-rata. Di sini, untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average buka kurung, lalu kita blok tabel UTS sampai dengan UAS, dan tutup kurung enter. Lalu hasil tersebut kita langsung tarik ke bawah. Di sini kita lanjut untuk mencari hasil kriteria 1 dengan menggunakan rumus fungsi if, yaitu kita bisa ketik sama dengan if, buka kurung, ketik tabel rata-rata, tanda kurang lebih sama dengan 75, tutup kurung, lalu kita bisa ketik lulus dan tidak lulus. Jika sudah, tekan enter, lalu hasilnya kita langsung tarik ke bawah. Selanjutnya, untuk mencari hasil dari tabel kriteria 2, kita bisa menggunakan rumus fungsi if and, yaitu sama dengan ketik if, buka kurung, ketik and, buka kurung, ketik tekan tabel UTS, kurang lebih sama dengan 75, titik koma, tekan tabel tugas, kurang lebih sama dengan 75, titik koma, tekan tabel UAS, kurang lebih sama dengan 75, tutup kurung, titik koma, lalu ketik lulus dan tidak lulus. Setelah itu tutup kurung, lalu tekan enter. Dan hasilnya pun akan muncul, dan setelah itu tinggal tarik ke bawah. Dan untuk mencari hasil dari tabel kriteria 3, kita bisa menggunakan rumus fungsi if or, yaitu ketik sama dengan if, buka kurung or, buka kurung, ketik tabel UTS, kurang lebih sama dengan 75, titik koma, tekan tabel tugas, kurang lebih sama dengan 75, titik koma, lalu tekan tabel UAS, kurang lebih sama dengan 75, tutup kurung, titik koma, dan lalu kita ketik lulus dan tidak lulus. Setelah itu tutup kurung kembali, lalu tekan enter. Setelah untuk hasilnya muncul, kita bisa langsung tarik ke bawah.
Dan untuk mencari hasil dari tabel kriteria 4, kita bisa menggunakan fungsi rumus if not, yaitu sama dengan if buka kurung, ketik not buka kurung, lalu kita tekan tabel rata-rata kurang lebih sama dengan 75, tutup kurung, lalu kita ketik lulus dan tidak lulus. Setelah itu tutup kurung kembali, lalu tekan enter. Dan jika sudah muncul untuk hasilnya, lalu kita tarik ke bawah. Dan selanjutnya, kita akan mencari jumlah hasil lulus, jumlah tidak lulus dari tabel hasil kriteria 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, kita akan mencari jumlah lulus dari tabel kriteria 1, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan kontif, buka kurung, lalu kita blok untuk tabel hasilnya, lalu kita tekan F4, setelah itu kita ketik lulus dan tutup kurung. Setelah itu kita tekan enter dan hasilnya pun akan muncul. Selanjutnya kita akan mencari jumlah tidak lulus dari hasil tabel kriteria 1, dan untuk rumusnya juga kita akan menggunakan rumus kontif, yaitu sama dengan ketik kontif buka kurung, lalu kita blok untuk hasil tabelnya, lalu kita akan tekan F4, setelah itu kita ketik tidak lulus dan tutup kurung, setelah itu kita tekan enter dan hasilnya pun akan muncul. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan untuk mencari jumlah lulus dan jumlah tidak lulus untuk tabel hasil kriteria 2, 3, dan 4 dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu kontif. Dan jika sudah ada untuk hasilnya, di sini kita bisa menentukan untuk peringkat dari nama-nama yang sudah ada, yaitu untuk hasilnya peringkat 1 atas nama Dedek, untuk peringkat 2 atas nama Budi, untuk peringkat 3 atas nama Roland, untuk peringkat 4 atas nama Putri, dan untuk yang terakhir yaitu atas nama Aden. Lanjut pada tugas praktik 2, di sini ada tabel hasil scoring ujian masuk Universitas Pamulang. Di sini ada nama calon mahasiswa, skor, dan juga keterangan. Untuk mencari keterangan ini, lulus atau tidak lulusnya menggunakan rumus if. Langsung kita tulis saja, if sama dengan, klik 2 kali, klik skor, sama dengan 70, ketik lulus, ketik lagi, tidak lulus, lalu tutup kurung, enter, lalu kita tarik ke bawah. Untuk selanjutnya kita bikin diagram. Untuk bikin diagramnya ini kita blok yang hasil skor ujian masuknya ini, kita skor tabelnya, lalu kita ke insert, ke kolom, lalu kita bebas mau pilih yang mana aja sesuka kalian. Nah, lalu kita rapihkan, lalu ini kita ganti. Hasil scoring hasil scoring ujian. Di sini kita lanjut ke tugas praktek 3. Di sini sudah ada tabelnya, daftar nilai, terdapat nama, matkul akuntansi, manajemen, komputer, dan matematika. Di sini saya akan membuat grafik tabel terdapat sini ya. Jadi kita blok, lalu kita ke insert,
kita pencet kolom. Nah, kalian bisa pilih bebas ya desainnya. Kita geser ke sini, samping tabel. Di sini kita ganti ya jadi daftar nilai.